Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tio Gunners. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan referensi atau contoh latihan soal pretest PPG Kemenag untuknya guru kelas MI. Untuk saat ini masih muatan bahasa Indonesia. Sebelum lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan terkait video pembahasan latihan soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Aspek-aspek berikut ini yang termasuk aspek yang dinilai dalam keterampilan berbicara siswa adalah A. Ejaan dan tanda baca, B. Lafal dan intonasi, C. Penggunaan huruf kapital, D. Penyusunan paragraf. Ini soal gampang ya Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah keterampilan berbicara. Berarti kalau keterampilan berbicara itu kaitannya dengan masalah yang B ya, lafal dan intonasi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soal tentang kalimat tidak efektif. Diperhatikan di sini ada 4 kalimat ya. Nanti kita tentukan mana yang tidak efektif. Yang pertama, Kota Palangkaraya dan sekitarnya kembali diselubungi oleh kabut asap. 2. Akibatnya, aktivitas berkendara di daerah ini sangat amat terganggu sekali karena jarak pandang hanya berkisar 50-100 meter. 3. Meski jarak pandang menipis, warga tetap menjalankan aktivitas kesehariannya dengan memakai masker. 4. Kabut asap yang kian pekat ini diduga akibat pembakaran lahan gambut. Nah, silahkan Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu ya kalimat dari nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Kira-kira yang tidak efektif yang nomor berapa menurut Bapak dan Ibu? Yang tidak efektif yang nomor 2 ya. Jika Bapak Ibu perhatikan di sini ada kalimat sangat amat terganggu sekali. Ya, ini merupakan kalimat tidak efektif. Sudah sangat terus ditambah amat terus di sini ada sekali. Ya, ini merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang kalimat nomor 2. Untuk video pembahasannya lainnya, silahkan Bapak Ibu bisa cek di playlist di channel ini, yaitu di playlist pretest PPG Kemenag. Di sana sudah dibahas beberapa contoh latihan soal ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dicek di playlistnya. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya, terkait dengan kata baku dan tidak baku. Proses desain dilakukan dengan mengamati potensi tren desain dunia dari berbagai media, kemudian menyodor tren warna, tekstur, motif, dan material untuk menjadi sebuah tema atau konsep seleksi baru. Tidak hanya melihat ke tren dunia, jalin konsisten menggabungkan inspirasi yang didapat dari kebudayaan dan alam Indonesia. Penulisan kata tidak baku pada paragraf di atas adalah, setelah tadi melihat ya Bapak Ibu melihat satu paragraf ini, kira-kira penulisan kata yang tidak baku yang bagian mana? A. Inspirasi, B. Konsisten, C. Tren, atau D. Desain. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Berarti untuk kata yang tidak baku itu yang D ya, desain. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, di sini ada sebuah persyaratan pekerjaan ya. Lamaran pekerjaan yang dilampirkan apa saja, ada surat lamaran, ada fotokopi KTP, fotokopi C1, fotokopi ijazah terakhir. Ternyata penulisan fotokopi yang ada di soal ini itu salah atau tidak baku. Perbaikan penulisan kata atau istilah yang tepat adalah ini yang A, contohnya seperti ini ya. Terus yang B seperti ini, C ya, dan D. Kira-kira penulisan fotokopi yang baku atau yang benar itu yang pilihan yang mana? Yang A, B, C, atau D? Yang baku atau yang benar adalah penulisan fotokopinya yang B ya, fotokopi. Berarti disambung ya. Terus Y-nya itu diganti menggunakan huruf I ya. Karena kalau pakai Y ya,
Ini ejaan kopi ya, C-O-P-Y. Ini merupakan ejaan bahasa Inggris. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kita lanjut soal nomor 5. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasikan membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu. Kata ibu, kutu buku itu artinya orang yang sangat gemar membaca. Perbaikan yang tepat pada paragraf di atas adalah, jadi pada paragraf ini kan terdapat beberapa kalimat ya. Lihat, ternyata ada satu kalimat yang ternyata itu tidak efektif. Nah, kira-kira yang tidak efektif itu yang kalimat yang keberapa? Ini kan para kalimat 1, terus ini kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 ya. Ada 4 kalimat dalam paragraf ini. Kira-kira yang kalimat keberapa yang menunjukkan tidak efektif? Ya, yang tidak efektif itu yang di kalimat pertama. Aku sangat senang sekali membaca buku. Nah, ini tidak efektif. Harusnya seperti apa? Nah, harusnya jawabannya yang A ya. Aku sangat senang membaca buku ya. Karena sangat itu sudah menunjukkan ya kesukaan yang berlebih. Jadi tidak perlu ditambah aku sangat senang sekali ya. Itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak efektif. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kalimat berikut yang menggunakan tanda koma dengan benar. Nah, silahkan diperhatikan dari jawaban A, B, C, dan D. Nah, kira-kira untuk penggunaan tanda koma yang benar itu di jawaban yang nomor yang apa? Yang A, B, C, atau D. Kira-kira diperhatikan dulu secara seksama. Kira-kira jawaban yang mana yang penggunaan tanda koma yang benar? Apakah A yang benar? Salah ya. Kenapa salah? Karena tanda komanya ini ya. Nah, ini tidak perlu ya, karena toko kue dan toko sayur, berarti ini komanya harus dihilangkan, tidak boleh tanda koma. Nah, terus yang B benar atau salah? Yang B juga salah. Kenapa? Nah, ini karena seharusnya setelah kata Fatima ini, nama Fatima ini, sebaiknya di belakang ini, kalau di depannya ada di belakangnya ada dan, maka di sini ini harus dihapus ya. Jadi Aisyah, Fatimah, dan Khadijah belajar bersama. Jadi ini harus dihapus sebenarnya. Lah ini maksudnya seperti ini ya. Nah, kalau ini berarti salah. Kemudian yang C benar atau salah? Jawaban yang C itu jawaban yang benar. Nah, kalau untuk yang D berarti itu jawaban yang salah ya. Harusnya di sini itu menggunakan tanda titik. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kalimat di bawah ini yang mengandung kata tidak baku adalah, nah, silakan diperhatikan ya untuk jawaban A, B, C, dan D ya, diperhatikan. Nah, kira-kira dari kalimat ini, dari keempat kalimat ini itu ada satu kata yang tidak baku ya. Kira-kira yang tidak baku itu yang jawaban yang mana? A, B, C, atau D. Nah, kalau yang D, kira-kira kata baku yang mana? Nasihat. Nah, nasihat ini sudah termasuk kata baku ya. Nah, ekspor juga termasuk kata baku. Nah, atlet, nah ini juga penulisannya sudah benar ya. Bukan atlet, tapi penulisannya atlet. Nah, berarti yang tidak baku adalah di jawaban yang A ya, apotik. Nah, penulisan apotik ini ternyata tidak baku. Yang baku adalah apotek. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang A ya. Yang salah ini yang tidak baku. Berarti yang A, apotik. Harusnya apotek. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kedelai termasuk bahan pangan yang dapat dibuat segala makanan seperti tahu, tempe, dan tauco. Penggunaan kata yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah A. Bahan, B. Pangan, C. Dibuat, D. Segala. Nah, kalau dilihat ini pada kalimat ini ya, ternyata ada satu kata yang tidak tepat digunakan. Nah, kira-kira kata yang mana yang sebenarnya tidak tepat?
Apakah yang bahan, yang pangan, dibuat, atau segala? Nah, yang salah yang di bagian mana yang tidak tepat? Yang tidak tepat adalah yang D, segala ya. Segala ini tidak tepat. Harusnya apa? Dibuat segala makanan. Harusnya apa? Dibuat berbagai makanan seperti tahu, tempe, dan tauco. Jadi penggunaan kata segala pada kalimat ini tidak tepat. Seharusnya apa? Dibuat berbagai makanan seperti tahu, tempe, dan tauco. Jadi soal nomor 8 yang benar adalah jawaban yang D ya, segala. Untuk soal nomor 9, silahkan diperhatikan ada sebuah kalimat yang berbunyi, untuk menghadapi ujian nasional, siswa diminta menyiapkan alat tulis, pensil, penghapus, rautan, dan penggaris. Jika diperhatikan ya, nah ini kalimat ini, nah ini penggunaan atau penggunaan tanda bacanya ini tidak benar ya. Nah ini masih salah. Nah kita diminta untuk memperbaiki penggunaan tanda bacanya. Silahkan diperhatikan dari jawaban A sampai jawaban D. Nah kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Nah kira-kira A, B, C, atau yang D. Nah, kalau kita lihat jawaban dari jawaban C dan jawaban D ini, ya ini jawabannya sangat salah ya. Karena kalau kita ingin memerinci sesuatu, itu kan harusnya menggunakan tanda koma ya. Memerinci atau menyebutkan beberapa benda, itu harusnya menggunakan tanda koma, bukan menggunakan tanda titik dua, apalagi tanda titik. Berarti jawabannya antara A dan B ya. Maksudnya ini ya, pensil titik dua, penghapus titik dua, rautan titik dua. Harusnya kan apa? Harusnya kalau memerinci sesuatu, harusnya menggunakan tanda koma ya. Pensil, koma, penghapus, koma, rautan, koma ya. Berarti yang benar yang mana? Kira-kira atau yang B kira-kira? Yang B ya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk menghadapi ujian nasional, siswa diminta menyiapkan alat tulis. Nah, titik 2. Nah, ini karena mau menyebutkan beberapa benda, berarti ini harus diberikan tanda titik 2, pensil, penghapus, rautan, dan penggaris. Berarti jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang B ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini juga ada soal tentang perbaikan ya, perbaikan kalimat. Nah, ini ada sebuah kalimat ya. Silakan Bapak dan Ibu cermati. Nah, di sini ada nama orang dan berikut dengan gelarnya ya. Ada Profesor Dr. Suratno MSI. Nah, dari kalimat ini sudah sangat jelas, berarti yang paling salah adalah di penulisan penulisan nama gelarnya ya. Ada profesor, prof tapi disingkat, terus dokter, terus gelar di belakangnya ini ya, gelar magisternya. Nah, berarti kira-kira jawaban yang tepat yang mana kalau menurut Bapak Ibu? Yang A benar atau salah, B, C, atau yang D? Kira-kira diperhatikan terlebih dahulu masing-masing dari jawabannya. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Nah, kira-kira jawabannya apakah yang A, B, C, atau yang D? Ya, kalau menurut saya ini jawaban yang paling tepat yang mana? Yang B ya. Prof ya, terus titik, dokter ya, D-nya besar titik, Suratno, terus koma, MSI, terus titik lagi ya. Nah, kalau yang jawaban A ini kan MSI-nya langsung tidak ada tanda titiknya ya. C juga tidak ada tanda titiknya. Terus yang ini ya dokternya kecil ya, tanda titiknya kecil. Berarti jawaban yang tepat adalah Profesor Dr. Suratno MSI titik ya. Nah, berarti jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Ya, ini ada sebuah bacaan ya. Cinta sangat memperhatikan penampilannya. Ia tidak suka memakai pakaian berwarna mencolok, walaupun warna apapun cocok dipakainya. Warna kulitnya yang kuning langsat sehingga memikat banyak pria yang melihatnya. Nah, ini ya kata berimbukan yang penulisannya kurang tepat. Nah, kira-kira yang kurang tepat yang mana? Ini soal gampang Bapak dan Ibu. A memperhatikan, B memakai, C mencolok, D memikat. Nah,
perimbuhan yang tidak tepat, berarti yang jawaban yang mana? Yang A, ya. Ini contoh ya kata perimbuhan yang tidak tepat. Memerhatikan berarti bukan yang tepat, tapi harusnya apa? Tulisnya memperhatikan, ya. Memperhatikan. Cinta sangat memperhatikan penampilannya. Nah, berarti kata perimbuhan yang penulisannya kurang tepat adalah yang A, ya. Memerhatikan. Lanjut ke soal nomor 12. Ini tentang paragraf induktif dan paragraf deduktif, ya. Nah, jika kita ketahui kan ada dua paragraf, ya, paragraf induktif, deduktif, atau deduktif induktif, ya. Nah, itu jika dilihat dari letak kalimat utamanya, ya. Nah, kita coba baca terlebih dahulu paragrafnya, ya. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satu contoh manfaatnya adalah memberi asupan oksigen di bumi yang kemudian digunakan manusia untuk bernafas. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan, obat, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Nah, dari paragraf ini, nah, kira-kira kalimat utamanya itu ada di awal atau di akhir, kira-kira. Nah, kita tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya di awal atau di akhir, ya. Nah, kalau dari paragraf ini berarti kita ketahui bahwa kalimat utamanya ada di awal. Kalimat utamanya apa? Nah, ini kalimat utamanya adalah tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, jika kita sudah menentukan kalimat utamanya, nah, dan ternyata kalimat utamanya ada di awal paragraf, berarti itu termasuk paragraf apa? A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Persuasi. Nah, ini gampang, ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, jawabannya yang A, ya. Deduktif. Kita lanjut ke soal nomor 13. Masih sama, ya, tentang suatu paragraf. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu, ya, kalimatnya. Bertanam hidroponik, ya, dapat dilakukan dengan media apa saja. Silakan dibaca sampai ini, ya, sampai akhir, ya. Nah, kira-kira kalimat utamanya terletak di awal atau di akhir, ya. Kira-kira dari bacaan ini, ya, paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal apa di akhir, ya. Kalimat utamanya ada di akhir, iya. Kalimat utamanya ada di akhir. Nah, dibuktikan dengan apa? Ada kalimat itulah manfaat dan kekurangan sistem bertanam hidroponik. Jadi di awal paragraf ini berisi kalimat penjelas, lah baru kalimat utamanya diletakkan di akhir lah. Kalau kalimat utamanya diletakkan di paling akhir, berarti itu termasuk paragraf apa? Deduktif, induktif, campuran, apa persuasi? Ya, kebalikannya dari yang tadi, ya. Berarti jawabannya yang B, ya, induktif. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai jenis-jenis paragraf. Seperti kita ketahui bahwa jenis paragraf itu macam-macam, ada deskripsi, eksposisi, narasi, persuasi, ya. Nah, ini soal nomor 14. Kira-kira ini merupakan contoh jenis paragraf apa? Penggunaan masker dapat mengurangi resiko penularan virus corona. Masker menghalangi virus masuk ke tubuh. Penggunaan masker harus menutup hidung maksudnya, ya. Menutup hidung, bukan menutup hidup, ya. Menutup hidung, mulut, dan dagu. Gunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus corona. Nah, jenis paragraf tersebut adalah A. Deskripsi, B. Eksposisi, C. Narasi, D. Persuasi. Nah, ini gampang, ya. Nah, di paragraf ini ada ajakan, ya, untuk menggunakan masker dengan benar agar tidak terhindar dari virus corona. Nah, berarti kalau ada paragraf yang isinya mengajak atau anjuran untuk melakukan sesuatu, berarti itu disebut jenis paragraf persuasi. Kita lanjut ke soal nomor 15. Siswa kelas 6 SD Merdeka sedang belajar di kelas. Keadaan kelasnya sangat nyaman dan bersih. Gorden kelas dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke kelas. Lampu kelas tidak perlu dinyalakan lagi. Kipas angin dihidupkan agar suasana lebih sejuk. Semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan semangat.
Nah, kira-kira ini paragraf ini termasuk jenis paragraf apa? A. Narasi, B. Persuasi, C. Deskripsi, D. Argumentasi. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang C ya, paragraf deskripsi. Karena ini seolah-olah menggambarkan sesuatu dan seolah-olah kita melihatnya secara langsung. Nah, ini diceritakan tentang ruang belajar atau kelasnya ya. Kondisinya bagaimana, terus kordenya bagaimana, lampunya, kipas anginnya. Lah, seolah-olah kita melihatnya. Ya, berarti kalau seolah-olah kita melihat apa yang diceritakan dalam sebuah paragraf, berarti itu termasuk paragraf deskripsi. Jadi paragraf deskripsi itu bisa yang diceritakan bisa bentuknya ruangan, bisa hewan, bisa manusia, dan lain sebagainya. Lanjut soal nomor 16. Pagi ini Karini dan kakek pergi ke hutan untuk mencari jamur. Di tengah perjalanan Karini melihat seekor kelinci dengan kaki berdarah. Karini mendekati kelinci lalu membalut lukanya. Setelah itu Karini dan kakek melanjutkan perjalanan mencari jamur. Sesampainya di hutan, Karini dan kakek segera mengumpulkan jamur. Tidak terasa waktu menjelang sore, Karini dan kakek segera pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Bacaan tersebut termasuk dalam paragraf A. Persuasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Narasi. Nah ini ya, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Nah, kalau bentuknya cerita seperti ini ya, ada latar waktunya. Ini kan pagi hari latar waktu ya. Terus ada latar tempat ya, latar tempat. Ada tokohnya. Nah, berarti kalau ada tokohnya, ada latarnya ya. Ada latar waktu, ada latar tempatnya, ada tokohnya. Nah, berarti itu termasuk jenis paragraf apa? Yang tepat kalau seperti itu. Ada cerita seperti biasa, terus ada tokohnya, ada latarnya. Berarti itu termasuk jenis paragraf? Ya, D ya, paragraf narasi. Kita lanjut soal nomor 17. Nah, silakan dibaca sebuah paragraf ini ya, ada satu paragraf ini dibaca tentang tempe ya, tempe makanan tradisional Indonesia. Ternyata proses pembuatan tempe tidaklah sulit. Untuk membuat tempe, langkah pertama adalah mencuci biji kacang kedelai. Nah, silakan dibaca sampai akhir. Nah, setelah itu kira-kira paragraf ini itu termasuk jenis paragraf apa? A. Persuasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Eksposisi, E. Narasi. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang apa ini? Paragraf apa kira-kira? Paragraf eksposisi. Ya, ini adalah merupakan contoh paragraf eksposisi karena ya penulis atau yang menulis ini adalah hanya ingin memberikan informasi kepada para pembaca. Lah tujuannya apa? Agar mereka dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, di sini apa? Nah, nanti pembaca dapat mengetahui atau menambah informasi bagaimana cara proses pembuatan tempe ya dari awal sampai akhir sampai menjadi tempe yang siap dikonsumsi. Oh, berarti yang kalau modelnya seperti ini hanya memberikan informasi sehingga pembaca dapat menambah pengetahuan. Berarti yang D ya, paragraf eksposisi. Kita lanjut ke soal nomor 18. Ini ada kata ulang perimbuhan. Nah, silakan dibaca ya. Malam itu warga ingin menonton pertunjukan konser penyanyi ibu kota. Mereka silakan nanti dipilih ya. Ingin membeli tiket. Setelah konser mereka dimulai, para penonton sangat menikmati pertunjukan malam itu sambil tepuk tangan riuh dilakukan para penonton setiap akhir lagu. Nah, kata ulang perimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah silakan disesuaikan dengan ceritanya ini ya, cerita paragrafnya. Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Yang B ya. Mereka berdesak-desakan ingin membeli tiket. Nah, menikmati pertunjukan malam itu sambil berjoget-joget. Tepuk tangan riuh sekali.
sekali-kali dilakukan para penonton setiap akhir lagu. Kita lanjut ke soal nomor 19, masih tentang kata bentukan ya. Kata bentukan. Silahkan dibaca lagi ya, berbagai informasi dapat kita peroleh secara mudah. Bentuk informasi pun bermacam-macam, ada yang berupa gagasan baru, pendapat para ahli, pesan moral, dan sosial. Semuanya dengan mudah dapat. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Kita harus dapat memilah-milah informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita semua informasi yang telah kita dapat. Kira-kira kata bentukan yang tepat yang mana ya? A, B, C, D. Yang tepat yang mana kira-kira? Ya, kalau yang A sama B salah ya. Ini D-nya tidak disambung ya. Terus ini juga mencampur adukannya juga dipisah. Ini menyampur adukan. Kira-kira yang tepat yang mana? Yang C ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, cermati paragraf berikut. Nah, ini nanti kita akan memilih kata baku untuk mengisi paragraf yang masih rumpang. Penduduk di Pulau Jawa harus bersabar menanti hujan berdasar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, musim hujan pada 2019 terlambat datang. Selain itu, masa hujan diperkirakan dipenuhi kejadian cuaca. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kata bakunya yang harus dipilih. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ya, kira-kira yang tepat yang mana? Yang tepat. Perakiraan apa perkiraan? Yang perakiraan ya, berdasarkan perakiraan. Nanti antara jawaban A atau yang D. Jawaban yang D ya. Perakiraan, transisi, dan ekstrim. Itulah beberapa contoh latihan ya. Ini hanya contoh latihan soal. Nah, semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jika video ini bermanfaat, silahkan like ya. Dan share ke teman Bapak Ibu semua supaya mereka juga dapat ikut belajar ya untuk persiapan mengikuti pretest PPG Kemenag tahun 2022. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa lulus dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.